Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Hidayati. Saya merupakan salah satu dosen Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dengan latar belakang S1 Teknik Lingkungan ITENAS, S2 Magister Manajemen Universitas Padjadjaran, dan S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah kurikulum inti manajemen pendidikan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Transformasi Digital. Sebelum saya menjelaskan materi perkuliahan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah tersebut. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Transformasi Digital termasuk pengembangan sekolah dalam konteks pembangunan masyarakat lokal, nasional, maupun regional dan internasional. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep, teori, dan lingkup sistem informasi manajemen pendidikan, serta mampu melakukan analisis transformasi digital terhadap aktivitas di lembaga pendidikan, baik di pendidikan formal, non-formal, dan informal, termasuk peran pelaku serta kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga mampu menganalisis sistem informasi manajemen pendidikan, termasuk pengembangan sekolah. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Secara teori merupakan rangkaian mata kuliah inti Magister Manajemen Pendidikan. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum Outcome Based Education dengan capaian lulusan yang diukur dalam mata kuliah ini meliputi 4 hal, yaitu 1. Mampu bekerja sama, menghargai keberagaman budaya, dan memiliki jiwa nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berdasarkan Pancasila. 2. Mampu memecahkan permasalahan dalam pengelolaan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan berbasis potensi wilayah melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan atau transdisiplin. 3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang berwawasan internasional. 4. Mengembangkan pengetahuan konseptual dan praktis tentang model dasar, strategis, dan atau metode yang inovatif dan unggul dalam kepemimpinan, perencanaan, serta tata kelola dan supervisi pendidikan. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning. Metode penilaian ataupun assessment berbasis kompetensi yang mencakup partisipasi aktif mahasiswa, portofolio tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian perkuliahan ini berdasarkan aspek kognitif dan afektif. Oleh karena itu, pada kontrak belajar yang disampaikan pada pertemuan pertama telah disusun sesuai dengan CPL, CPMK yang telah dibuat. Penilaian itu diperoleh dari nilai kuis atau tugas, nilai UTS, nilai UAS, kehadiran siswa dalam perkuliahan, dan keaktifan mahasiswa. Hasil penilaian tersebut diinformasikan secara terbuka kepada mahasiswa dan dapat diakses pada portal akademik mahasiswa. Apabila mahasiswa merasa nilai yang didapatkan kurang memuaskan, maka mahasiswa berhak untuk menanyakan detail nilai kepada dosen. Mahasiswa juga diperkenankan untuk ujian ulang jika nilai yang didapatkan di bawah nilai B-. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain Management Information System Managing the Digital Film edisi 12, Prentice Hall Boston pada tahun 2012. Education Management Information System Development Plan oleh UNESCO. Concept Based Notes Management Information System pada tahun 2018.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari jurnal internasional bereputasi Scopus yang berjudul Implementation of Online Learning During the COVID-19 Epidemic in Indonesia, Assessment of Higher Education Students, Use and Implementation of Online Learning Technology. Karya publikasi saya tahun 2020. Selain itu, terdapat buku ajar ber-ISBN yang menjadi rujukan, yaitu buku Sistem Informasi Pendidikan dan Transformasi Digital, hasil karya saya pada tahun 2022. Media pembelajaran yang digunakan pada kuliah ini antara lain tatap muka, media Zoom pada pembelajaran daring secara sinkron, WhatsApp Group untuk komunikasi dan diskusi, serta Google Classroom untuk upload materi kuliah dan penugasan. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Transformasi Digital. Berikut ini akan saya sampaikan video perkuliahan saya pada mata kuliah yang dilaksanakan secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Ini adalah pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang di depan. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama. Baik, Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem informasi pendidikan. Ya, sistem informasi pendidikan, apa itu IT, apa itu sistem informasi, begitu kan ya? Ya, kemudian sekarang kita akan mempelajari mengenai tahapan, cakupan dan ciri-ciri sistem informasi pendidikan yang baik. Baik. Minggu ini kita lanjutkan seperti apa sih sebenarnya tahapannya, cakupannya, ciri-cirinya dari sistem informasi manajemen pendidikan yang baik itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mahasiswa memahami tahapan sistem informasi manajemen pendidikan mulai dari hulu sampai hilir. Lalu mahasiswa memahami cakupan data dan informasi dalam sistem informasi manajemen pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa memahami ciri-ciri sistem informasi manajemen yang baik. Ini tujuan kita minggu ini. Nah, baik, Bapak Ibu, tahapan SIM pendidikan ya, ini ada 4. Yang pertama kita mulai dari proses dan prosedur pengumpulan data. Lalu ada pengolahan data dan validasi data, penyimpanan data dan analisis data. Untuk yang proses pertama, proses dan prosedur pengumpulan data. Menurut Bapak Ibu, ya, dari sistem informasi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, kira-kira proses dan prosedur pengumpulan data di SIM ini seperti apa ya? Prosesnya, kalau Bapak Ibu melihat pengumpulan data ya, pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam penelitian misalnya, atau misalnya yang ada di sekolah, data-data apa saja sih yang biasanya ada di sekolah itu, yang Bapak Ibu, oh kira-kira ini data banyak nih gitu. Di sekolah apa saja? Ya gimana Pak? Oke, biodata. Ya. Untuk siswa. Baik, terima kasih. Apalagi Bapak Ibu selain siswa dari proses dan prosedur pengumpulan data. Tadi siswa katanya dari siswa baru kita minta biodatanya. Nah, selain siswa kira-kira data apa lagi yang perlu kita ambil? Sarana prasarana. Baik. Contohnya seperti apa, Bu? Menurut pandangan saya, sarana prasarana untuk menilai atau mengambil datanya dilihat dari apa yang sudah dimiliki sekolah saat ini dan apa yang akan ditingkatkan di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, kira-kira tadi sudah ya siswa, sarana prasarana, kira-kira apa lagi yang perlu diambil, yang
prosesnya. Dalam prosesnya tadi siswa katanya mengambil biodata. Kalau ini melihat yang sudah rusak atau yang belum gitu ya, kita cek. Ada lagi tidak kira-kira di sekolah data apa ya, bagaimana prosesnya untuk dibuat tahapan dalam SIM ini? Pengelolaan keuangan. Bagaimana Bu contohnya? Sehingga dalam pengelolaannya tentu saja harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga sesuai dengan perencanaan penganggaran yang sudah disusun dari awal semester. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak Ibu. Tadi dari pembiayaan. Yang melakukannya biasanya siapa, Bu? Biasanya oleh kepala sekolah, lalu ada bendahara dan juga keterlibatan komite dan stakeholder yang ada di sekolah untuk perencanaan penganggaran. Baik, tadi sudah siswa. Kalau siswa siapa ya, Pak? Kesiswaan, baik, kesiswaan. Kalau tadi sarana prasarana Sapras ya. Kalau pembiayaan tadi mungkin bendahara dan kepala sekolah, karena berhubungan dengan bos itu biasanya saling sangkut menyangkut ya. Oke, kalau pengolahan data dan validasinya, kira-kira di sekolah yang melakukan siapa ya? Bapak Ibu, menurut pengalaman Bapak Ibu, ini semua data nih ada. Tadi dari siswa, kemudian sarana prasarana, ada biaya, ada kurikulum, ada hasil-hasil pembelajaran siswa gitu kan ya. Itu kan banyak sekali data di sekolah, ya kan? Kemudian prosedurnya kita buat, ada SOP-nya, betul ya? Ada kan? Misalnya kalau kurikulum, dari guru ke siapa, gitu kan? Dari waka misalnya kan? Dari guru biasanya kemana Pak? Bu, boleh Pak? Ke waka atau staf kepala sekolah. Setelah itu dilanjutkan, nanti dirapatkan di rapat staf, kemudian baru ke kepala sekolah dan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Baik, jadi dari guru ke waka, kemudian nanti dicek gitu ya, baru nanti dilaporkan ke dinas gitu ya, kalau hasil pembelajaran siswa kita seperti apa. Baik, lalu yang memvalidasinya siapa ya? Kalau di sekolah ada? Apakah hanya semua kepala sekolah atau ada tim lain atau bagaimana? Kira-kira dia mau ngasih gambaran kalau di sekolah Bapak Ibu tuh seperti apa ya? Sesuai tupoksinya, misalnya terkait dengan kurikulum ya berarti yang memvalidasi nanti dari bagian kurikulum, yang terkait dengan sarpras ya nanti waka sarpras ngaten niku. Nanti bermuara di kepala sekolah. Oke, baik. Berarti dari semua waka-waka itu ya, mereka memvalidasi dulu, lalu nanti hasil akhirnya akan divalidasi oleh kepala sekolah. Baik, selanjutnya penyimpanan data. Nah, ini nih gitu. Penyimpanan data, kita masih ingat kan ya, untuk pengamanan data itu bisa di sistem di dalam server yang kita punya sendiri atau kita ikut server yang lain. Masih ingat yang dulu? Yang minggu-minggu yang lalu. Baik, kalau penyimpanan data di sekolah Bapak Ibu yang sekarang ini ada, boleh di-sharing kira-kira yang Bapak Ibu lakukan di sekolah dalam proses penyimpanan data di mana? Bapak, silakan. Kalau di sekolah tempat saya ada server utama sekolah. Jadi kita semua data nanti diikutkan ke sana. Ya. Siapa yang bisa mengaksesnya Pak? Apakah semuanya bisa mengakses atau ada tertentu atau ada yang bagian-bagian tertentu atau bagaimana Pak? Kalau di sekolah saya ada bidang yang khusus untuk ahli dalam masalah ini, masalah SIM ini. Ada yang khususnya gitu, operator gitu Pak. Oke, baik, 10 tahun. Bahkan saya ingat di sekolah saya yang dulu saya SD, sekolah saya SD kan saya sekolah di sekolah saya yang mengajar dulu. Saya masih melihat kopi ijazah saya. Masih ada di situ. Berarti masih berapa puluh tahun. Itu kenapa kadang suka minta legalisir katanya gitu. Untuk
validasi saja katanya gitu. Ternyata masih ada. Itu tergantung sekolahnya ya, bisa punya penyimpanan tempat yang bagus apa tidak gitu ya, tempatnya cukup apa tidak. Tetapi itu sangat baik kalau misalnya itu masih bisa dipegang. Tapi yang penting-penting saja, yang nggak penting-penting sudah tidak ada. Ya kan, kalau ijazah ya jelas ya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu yang masih bisa kita keep agak lama. Kayak tadi kan ijazah. Selain ijazah, sertifikat pendirian, kemudian sertifikat tanah, SK guru gitu ya. Baik, itu yang perlu kita keep agak lama. Kecuali kalau misalnya ya gurunya sudah tidak ada di dunia gitu ya, kita bisa take off gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada ya masih kita keep. Oke, selanjutnya untuk analisis data. Nah ini apakah untuk analisis data ini sering dilakukan atau kadang suka miss ya kalau di sekolah-sekolah? Ada yang mau berbagi di sekolah Bapak Ibu untuk analisis data, untuk semua data yang ada di sekolah? Dianalisis kah atau hanya disimpan, disimpan saja? Kebanyakan yang mana? Kebanyakan disimpan ya. Ada biasanya yang dianalisis yang apa? Yang mana? Yang sering kita analisis? Hasil belajar siswa, apa lagi? PPDB, apa lagi? Pembiayaan. Yang jarang dicek apa? Yang jarang dianalisis kira-kira apa? Terkait dengan kinerja guru, Ibu. Jadi kadang itu supervisi itu hanya sebatas seremonial yang formalitas yang itu tuntutan dari dinas ataupun tuntutan dari yayasan gitu. Baik, betul. Jadi analisis data itu masih ada beberapa yang kita miss untuk dianalisis gitu ya. Sebaiknya memang untuk jenjang kenaikan guru gitu ya, kemudian kualifikasinya seperti apa, apakah dia sudah melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, terus melakukan hasil dari supervisi kepala sekolah, itu kan seharusnya kita analisis. Tapi itu sering sekali kita miss di situ. Nah makanya kita perlu sistem informasi manajemen supaya data itu tetap terlihat bahwa yang masih kurang adalah kita menganalisis kinerja guru misalnya, atau kita menganalisis sarana prasarana misalnya gitu ya. Kita masih kurang dalam apa lagi Pak selain itu ya Pak? Kita paling sering menganalisis siswa sih ya. Ya, hasil belajar siswa saja yang kita fokus ya. Padahal sebenarnya dalam manajemen pendidikan kan bukan hanya guru ya. Bukan hanya siswa ya, tetapi guru juga gitu. Juga yang lain, sarana prasarananya, kemudian juga minat bakat siswa. Pernah ada tidak analisis itu? Belum ya? Ada ya? Tapi masih dipegang 1-2 orang guru gitu ya? Atau bahkan PK? Gimana Bu? Oke, BK dan kesiswaan. Apakah data tersebut bisa diakses oleh guru yang lain? Oke, bisa. Baik, bisa tapi terbatas. Oke, berarti tidak semua guru bisa lihat dia punya minat apa, bakat apa, tidak semua guru bisa mengakses itu. Ya, baik sebenarnya menurut Bapak Ibu apakah itu penting untuk dilakukan? Misalnya guru yang lain juga perlu tahu loh dia punya minat bakat, kecuali dia punya kekurangan ya. Kekurangan mungkin hanya beberapa orang yang bisa kita keep ya. Tapi kalau untuk minat dan bakat apakah penting juga ya guru yang lain tahu? Penting. Bagaimana Pak? Bagi Bapak Ibu yang guru yang lain perlu mengetahui bakat dan minatnya siswa yang diajarnya agar bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Baik, berarti kita setuju ya, berarti untuk menganalisis data itu seharusnya secara sistematis. Bukan hanya yang pertama tadi konsentrasi di siswa saja, tetapi juga semuanya, termasuk guru, sarana prasarana, pembiayaan, ya, kemudian apa tadi, apalagi tadi, PBDB gitu ya, minat bakat, itu juga sebagainya harus kita analisis. Selanjutnya. Ini Bapak Ibu kalau di sekolah, seperti ini kan tahapannya, apakah ada yang tahapan-tahapan yang lain? Kita
punya data siswa. Betul? Tadi ya sudah. Kemudian tentang pendidik. Pendidik apa saja kira-kira datanya Pak, Bu? Yang ada di sekolah. Ijazah, SK, kemudian apa lagi? KTP, oke. Nah, apakah data-data pelatihan punya? Apakah guru-guru melapor kepada sekolah bahwa setelah mereka melakukan pelatihan itu lapor atau enggak, biarin saja? Lapor. Nah, apakah ada sistem itu gitu? Bahwa kalau misalnya dia sudah ikut pelatihan, tercatat gitu di lembaga kita, itu ada tidak? Belum ya? Belum nyampe ke sana ya? Nah, ini nih, pendidik itu berarti bukan hanya ijazah dan sertifikat saja, tetapi bagaimana proses dia mengembangkan diri juga harus berada di sistem informasi ini. Supaya kita bisa tahu sekolah kita itu guru-gurunya belum ikut pelatihan apa saja. Nanti kan terlihat perkembangannya. Misalnya, oh ternyata anak siswa kita itu masih kurang ini. Oh iya jelas, ternyata guru kita masih lemah di sini, belum banyak yang ikut pelatihan ini gitu kan ya. Itu bisa dilihat di mana? Ya sistem informasi ini. Gimana Pak? Terkait dengan pelatihan guru ya, sebenarnya kalau dari dinas sendiri itu ada yang namanya SIM PKB ya, yang sebenarnya itu bisa diakses langsung oleh masing-masing guru yang ketika nanti mereka selesai pelatihan itu bisa mengisi di situ. Cuma biasanya seringnya adalah guru-guru ini lupa dan ketika butuh baru ngisi gitu. Sayangnya sekolah tidak bisa akses ke sana ya Pak. Punya guru saja ya, tapi sekolah tidak punya ya. Nah, baik. Kepala sekolah apakah bisa masuk ke SIM PKB? Sekolah bisa? Oh bisa ya? Oh bisa. Oh, bisa ya? Oh bisa. Kalau memang bisa, nah datanya hanya sekedar data. Kita belum menganalisis hasil dari setiap pendidik itu. Nah itu catatan kita masih kurang di situ gitu ya. Baik, selanjutnya kegiatan belajar mengajar. Nah kalau ini kita lebih fokus ke sini ya sekolah-sekolah. Ya bahkan ada e-learning, ada apa lagi? Rapot, apa lagi? Lainnya. Ya kita fokusnya kegiatan KBM ya. Enggak apa-apa, bagus. Itu juga sudah jauh lebih baik. Kita tetap. Kemudian ketenaga kependidikan ini yang data apa sih yang sering kita gunakan untuk tenaga kependidikan di sekolah? Nah, agak terlupakan ya tenaga pendidikan. Oh, sinkron di Dapodik. Ya, tetapi apakah di tenaga kependidikan ini kita aware, kita melihat kemajuan dari kompetensinya mereka? Kita sudah melihat itu belum? Belum ya? Gimana? Ya, menurut pengamatan saya, walaupun saya tidak bekerja di institusi pendidikan formal seperti itu, tapi memang tenaga kependidikan ini kurang mendapatkan perhatian, termasuk misalnya perjenjangan karir, kemudian juga peningkatan kapasitas, sehingga untuk tenaga kependidikan itu cenderung jumut pada posisi itu saja seperti itu. Apakah seperti itu Pak? Memang ya kita masih belum fokus ke tenaga kependidikan, masih suka terlewat. Iya. Bahkan pelatihannya pun jarang kita ikut sertakan ya. Kebanyakan adalah di TU atau operator sendiri yang paling banyak kalau tendik itu. Tapi kalau untuk yang lain seperti kebersihan atau yang pustakawan itu jarang sekali. Nggak tahu, mungkin kita kurang akses informasi atau bagaimana, tapi benar yang dikatakan Mas Lutfi tadi. Baik, kita setuju ya. Berarti nanti di SIM kita gitu ya, tenaga kependidikan itu menjadi fokus kita juga. Karena Bapak Ibu tugas tenaga kependidikan itu menurut Bapak itu penting nggak sih ada tenaga kependidikan yang kompetensinya tinggi gitu? Penting ya. Laboran misalnya. Kalau kita nggak pernah latih mereka gimana? Tiba-tiba ada alat baru. Oh ini gimana makanya gitu kan?
pusing gitu kan kalau tidak pernah ditingkatkan kompetensi. Untuk melihat itu dari mana? Ya dari SIM ini kita tahu, oh ternyata mereka belum pernah nih kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kepala sekolah kan kadang suka miss ya. Nah kalau kita tinggal buka datanya, oh ternyata yang PR kita adalah A, B, C, D. Itulah pentingnya sistem informasi manajemen. Nah, sarana dan prasarana sekolah ini bisa dilihat di, saya tahu nih kalau yang ini di mana. Suka ada di mana biasanya? Sarana prasarana itu datanya suka sering ada di mana ya? Di Dapodik kan ya? Apakah, tapi detail tidak ya ada di Dapodik? Hah? Detail kan? Saya ingat saya detail tapi kurang tahu apakah itu seadanya, oh atau tergantung yang mengisi. Tetapi kalau yang memang betul-betul real, kita punya nggak data itu? Biasanya ada di Sarpras, ya, tapi belum terintegrasi itu ya. Oke, baik. Kalau keuangan, oke. Nah, keuangan itu ada di bendahara. Nah, yang ini satu lagi penanganan pengaduan. Kita masih customer service masih belum masuk ya. Nah, ini nih 7 ini yang ada di sekolah. Sedangkan untuk perbedaannya untuk dinas ya. Dinas itu yang tidak ada apa? Yang tambahannya apa? Pengaduan data non kependidikan. Bedanya apa data kependidikan dan data non kependidikan? Tenaga kependidikan, data non pendidikan. Gimana? Non kependidikan itu seperti apa tadi Pak? Kayak tukang kebun, kayak yang lain-lain ya, sarana prasarana dan lainnya. Oke, berarti ini di tingkat dinas dan daerah. Bedanya ada bedanya nggak tadi? Data non kependidikannya. Sedangkan ini, nah yang baik adalah yang pertama memuat data dan informasi pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Tadi setuju karena banyak yang belum terintegrasi. Yang kedua, data dan informasi akurat, konsisten dan mutakhir. Tadi kita tahu berapa tahun? 3, ada yang 5, ada yang 10, tergantung data yang kita butuhkan. Kemudian dapat diterapkan dengan mudah dan cepat oleh pengelola data dan informasi. Lalu data diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Ini syaratnya. Ya, Bapak Ibu. Lalu keterikatannya, penerapan SIM, pendidikan masyarakat, pengelola mengikuti tahapan dari hulu dan hilir. Itu maksudnya kita tahu data sumber data awalnya, kayak tadi misalnya siswa dari biodata, terus sampai ke dinas. Kan itu begitu ya, dari masuk ke sekolah, sekolah masuk ke Dapodik, Dapodik ke dinas, dinas langsung ke pusat gitu kan. Ya, itu namanya data dari hulu ke hilir. Lalu SIM pendidikan harus mencakup data dan informasi yang lengkap mengenai seluruh komponen pendidikan. Lengkap. Ya. Lalu ada keterkaitan antara tahapan, cakupan data informasi dengan penerapan sistem informasi yang baik. Berarti penerapannya juga kita kontrol. Jangan hanya data awal. Bagaimana data itu bisa kita terapkan? Kita gunakan terutama, ya. Baik, Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana pelajari seluruh bahan bacaan yang terkait dengan SIM pendidikan. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini di rumah. Kemudian yang kedua, menurut Anda tahapan apa lagi yang perlu dilakukan dan data atau informasi apa lagi yang masih perlu dimasukkan dalam SIM pendidikan, baik di tingkat daerah atau dinas maupun sekolah? Kira-kira apa? Ada? Tadi kan tahapannya ada 8 tahapan. Kira-kira ada lagi yang perlu dimasukkan dari sistem informasi manajemen ini? Publikasi. Publikasi dari baik, berarti
sudah diproses hasil dari aduan-aduan yang ada, kemudian sudah dilaksanakan yang sebelah mananya gitu ya, dari aduan-aduan tersebut. Yang diprioritaskan yang mana, yang masih berjalan yang mana, begitu ya Pak, dipublikasikan. Baik, ada lagi yang mau mencoba, tadi dipublikasikan, kira-kira tahapan mana lagi yang masih perlu kita tambahkan? Dari aduan tadi kan, pengaduan, kemudian publikasi, ada lagi kah? Bapak memberi tambahan? Ya, kalau menurut saya yang perlu ditambahkan adalah data alumni agar apa? Agar alumni yang ada itu bisa tercatat. Sebagai contohnya di sekolah saya itu untuk alumni itu tidak tercatat, bahkan ada beberapa yang kehilangan jejak alumni yang seharusnya bisa bermanfaat untuk misalnya membantu sekolah dalam pembangunan atau yang lainnya, sebagai apa ya, sebagai misalnya promosi juga, misalnya jika nanti ada alumni yang sukses bisa sebagai bahan untuk promosi ketika PPDB. Mungkin alumni itu perlu ditambahkan. Publikasi ya, alumni, ada lagi? Baik, berarti alur yang jelas gitu ya Bu ya? Ya, baik, berarti kita perlu tambahkan alur yang jelas gitu ya, alur yang penggunaan dan sebagainya, itu tahapan dan prosesnya dibuat alur yang jelas. Oke, yang ketiga, apakah SIM pendidikan di daerah Anda sudah menerapkan tahapan dan cakupan atau data informasi tersebut? Nah, coba difikirkan Bapak Ibu. Ini yang bukan di Jogja. Kira-kira seperti apa? Yang dari Jogja seperti apa? Apakah menurut Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu sudah menerapkan tahapan dan cakupan data informasi tersebut? Ada yang mau mencoba? Kalau di sekolah saya itu beberapa hal sudah, seperti pembelajaran itu kan sudah ada seperti e-learning, kemudian e-raport, kemudian kelulusan PPDB itu juga sudah semuanya sudah menggunakan aplikasi. Kecuali seperti sarana prasarana itu yang belum, seperti keuangan itu juga sudah menggunakan aplikasi dan sudah bisa diakses oleh sebenarnya hampir semua guru gitu, tentunya dengan kapasitasnya sendiri-sendiri, dengan penggolongan yang misalnya guru ya bisa melakukan apa, misalnya admin, kemudian misalnya di kurikulum bisa melakukan apa, ngoten Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Yang di luar daerah Jogja. Siapa yang di luar Jogja? Oh iya, di luar DIY maksudnya. DIY kasihan sekali, bukan bilang Jogja. Ya, ada yang Mas dari Bangka. Oh, yang dari Bangka tadi? Ya, silakan. Ya. Oke, ini kayaknya semuanya masih di dalam itu ya. Berarti di DIY yang tadi masih yang Ibu sampaikan. Betulkah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Di daerah kita masih yang belum itu tadi apa ya? Pengaduan, betul? Apa lagi ya tadi? Alumni ya belum terintegrasi. Proses tadi, tapi belum terintegrasi gitu ya Bu ya? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya hari ini, diskusinya yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup kegiatan kuliah kita hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.